Halo semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. siapa yang jawab salamnya seru sekali. Oke, hari ini kita akan belajar reading. Kita akan ngebahas soal-soal yang pernah di-share sebelumnya, tapi karena kayaknya belum semua pernah ngerjain sebelumnya, jadi kita perlu lihat lagi. Ini sebenarnya soalnya udah tak share ke grup, tapi ada yang nggak dapet nggak ya? Apa saya share ulang? Oh, kayaknya ada yang belum dapat deh file soalnya ya. Ini Mbak Mayang, soalnya baru masuk grup. Ini yang share entar, saya share ulang. Hmm, soalnya Yes, ah, jadi kita akan ngebahas ini kan udah saya belum Kak. ya gimana? Kalau suaranya putus-putus. Iya, benar. Oke, udah tak share ulang. Oke, hari ini sebenarnya udah beberapa yang udah ngerjain ya, ada Cynthia, ada Indah juga pernah ngerjain soal ini, tapi nggak apa-apa, kita akan ngebahas lagi soal ini, kayak gitu. Ini mungkin semoga Cynthia bener semua lagi, amin. Berdoa selalu doa yang bagus ya, kayak gitu. Oke, buat yang baru bergabung, jadi ini adalah soal tentang list of headings, di mana kalian akan ngebahas tentang headings, kalian akan mencari headings dari setiap pertanyaan, kayak gitu ya, dari setiap pertanyaan. Nah, kalau misalnya kalian ketemu soal seperti ini, apa yang harus dilakukan, metodenya gimana, nah itu yang harus menjadi, itu yang tentunya menjadi bahan pertimbangan kita atau menjadi, hal yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama, hal yang perlu kalian lakukan ketika kalian ketemu soal kayak gini adalah kalian harus memahami, adanya keywords dari setiap, list headings yang ada. Coba kita akan menganalisis dulu, apa sih kira-kira keywords tentang dari setiap headings yang ada. Coba, Cynthia. Cynthia. Ruangannya bubar. Oke, nomor 1 sampai 4, apa aja sih keyword-keyword setiap headings yang ada? Yang pertama apa gitu kan, yang kedua keywords-nya. Itu yang nanti menjadi dasar kita, oh kira-kira isinya begini, oh begini gitu. Contohnya gini, misalnya yang pertama, kasih contoh ya maksud saya gini, yang pertama itu nomor 1 itu kan complaints about the impact. Berarti pertama tuh complaints, oh berarti ada komplain ya, ada ketidaksetujuan, disagreement atau pernyataan buruk gitu kan, about the impact, tentang pengaruh, pengaruh dari sales approach. Berarti ini adanya informasi-informasi buruk tentang dampak dari suatu pengaruh, kayak gitu. Soalnya ada yang hilang, aduh mama nggak jadi bisa ngomong. Oh, oke. Jadi Cynthia lagi nggak bisa ngomong, no problems. Yang kedua, fundamental beliefs. Fundamental beliefs that are in fact incorrect. Jadi kayak fundamental beliefs, berarti kalau ngomong fundamental beliefs, berarti sesuatu yang bersifat fundamental ya. Itu kepercayaan yang sifatnya fundamental. That are in fact incorrect, yang ternyata tidak tepat. Yang ternyata tidak tepat. Yang nomor 3, early recommendation. Berarti nomor 1 sama nomor 2 jelas ya perbedaannya. Jadi teman-teman tuh harus bisa ngebedain antara yang satu sama yang lainnya. Nomor 3, Naura. Naura. Ya, Nomor 3, 4. early recommendation concerning business activity, Kak. Rekomendasi bisnis activity Ada nomor kata 3. early juga ya. Berarti kayak Iya, rekomendasi tentang
yang early tentang bisnis, aktivitas bisnis. Oke, nomor 4, Naura masih. Organization that put a new approach into practice. Berarti organisasi, ada sebuah Si. organisasi yang menggunakan pendekatan baru, yang maksudnya pendekatan baru itu dia jadikan sebagai praktis ya, maksudnya itu kayak digunakan kayak gitu. Berarti dari 1 sampai 4 itu kalian udah punya bayangan nggak kira-kira isi paragrafnya tuh kayak gimana? Nah itu, jadi setiap kalian ngebaca ini, itu kalian harus punya mindset, oh kira-kira isinya seperti ini. Itu harus kalian punya bayangan isinya. Itu akan lebih bagus gitu. Yang nomor 5, Taki. 56, Taki. Halo, Taki. Tidak bisa berconnect ya suaranya ya, Taki. Oke, kalau gitu Mayang. Mayang hilang. Mayang hilang gitu. Mana ini? Taki, Kak, ada. Ya udah Naura lagi. Mana yang lain? Ya. Nomor 6, what people are increasingly expected to do. Berarti ada kayak pendapat apa yang orang-orang ekspektasi gitu kan. Yang meningkat gitu ya. Jadi kayak ekspektasi orang-orang yang dimana meningkat untuk yang dilakukan. What people are increasingly expected to do kayak gitu. Nomor 7. Nomor 7, how to achieve outcomes that are currently impossible. Berarti ada cara-cara di sini, nggak ada cara-cara untuk mencapai outcome yang nggak mungkin gitu Yang kan. nggak mungkin ya, yang sekarang ini tidak mungkin. How to achieve, cara untuk mencapainya. Nomor 8. Neither approach guarantees continuous improvement. Oke. Jadi tidak ada pendekatan yang menggaranti adanya perubahan yang bersifat secara langsung gitu kan, continuous yang berkelanjutan, perbaikan yang kelanjutan. Nomor 9. 9, evidence that a certain approach can have more disadvantage than advantage. Ada bukti pendekatan dapat lebih banyak yang tidak ada manfaatnya daripada yang bermanfaat. Gimana ya? Bukti pendekatan dapat lebih tidak bermanfaat daripada yang bermanfaat, gitu ya Kak? Halo Kak, hilang suaranya Kak. Oke, good. Oke, selanjutnya apa namanya? Oke, ini sudah ya. Menurut kalian, menurut Naura nih, menurut Cynthia juga atau Taki, kalau Taki bisa ini ya, bisa ketik juga. Kalian tuh dari setiap 9 yang ada nih, kalian bisa melihat perbedaan nggak? Maksudnya tuh kalau perhatikan kan ada perbedaan ya antara setiap opsi gitu. Itu yang penting. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kalian merasa opsi ini sama, opsi itu sama dan sebagainya. Oke, kita mulai dari paragraf 1. Organization is a big business, whether it is of our lives, all those inbox and calendar of how company are structured and a multi-billion-dollar industry have to meet this need. Oke, kalau kalian melihat paragraf pertama, apa sih isi dari paragraf 1 ini? Ini kalau ngomongnya bisa sama Naura ya, yang lain nggak bisa bersuara. Taki malah nggak ada ini. Ada beberapa yang keluar justru. Oke. Ini kan kalau kita lihat ya, we have more strategy for time management, project management, and self organization. Jadi jawabannya apa? Kalian pilih jawaban apa? Kalian pilih jawaban apa? Cynthia 6. Kalau Naura? Tunggu Kak. Oke, saya tunggu. Kamu boleh baca juga. Iya. Cynthia, ada kata-kata yang menurut kamu sulit artinya nggak?
Atau ketika kamu baca apa yang kamu nggak tahu artinya di sini, Cynthia? Ini kalimat yang nggak tahu kakak artinya gitu. Sekarang udah bisa bersuara ya. Iya Vocabulary, udah bisa. vocabularies yang kamu nggak tahu Iya. arti. Yang nggak tahu itu, bentar kak. Aku aja ada yang nggak tahu nih. Apa ya artinya? Tapi aku Yang bisa itu ngarang-ngarang gitu, tapi ya. persisnya tuh nggak tahu gitu. Kalau Cynthia yang kena mana? Nah, kalau saya craft yang nggak tahu artinya. This rhetoric has also crept into the thinking of business leader and entrepreneurs. Oh iya, crab itu juga nggak tahu aku kak. Crap ini Terus merembet, merayap gitu loh. Ini bentuk kedua, ini bentuk ketiganya. oh. Aslinya. Terus kalau yang delay itu maksudnya gimana kak? Ya, Much to the like of self. yang mana? Yang delight, much to the delight of self-proclaimed perfectionist. Delight juga ya. Delight, menyenangkan. Jadi much to delight of self-proclaimed. This rhetoric has also much to the delight of self, with the need to get everything right. Kayak banyak untuk kayak self-proclaimed, apa ya, hati-hati aja. Pada intinya dia mau bilang sebenarnya tuh kayak apa namanya, bagus gitu, bagus untuk orang yang mengklaim dirinya sebagai perfeksionis, yang dimana dia tuh ingin semuanya terlihat benar gitu, to get everything right, bisa menyenangkan gitu, banyak bisa menyenangkan gitu. Kalau menurut aku ya, yang apa passage ini itu sebenarnya artinya tuh gampang, tapi pemahamannya tuh loh kak, That's correct. yang susah banget. Makanya tuh aku pengen ngebahas ini karena teks ini dia itu sebenarnya gampang, maksud bacanya tuh you can understand, tapi iya benar. Tapi ada di dalam IELTS itu ada kadang bahasanya gampang, semuanya tuh kayak you can understand. Tapi ketika kalian mencari jawabannya itu, ini tuh perlu sesuatu yang bukan hanya sekedar kamu mengerti, tapi bagaimana kita tuh kayak keahlian juga untuk bisa mengkoneksiin, kayak dia pakai apa namanya, ini bukan lagi sekedar paraphrase biasa, tapi cukup exon gitu paraphrase. Ya kan? Kirat banget gitu. Coba. Ini jawabannya, Naura, kamu udah memilih satu jawaban nggak? Organisasi dengan pendekatan baru nggak kak, yang 4? Bukan. Jawabannya Bukan, 6. 6 jawabannya. What people are increasingly expected to do. Jadi apa yang orang-orang harapkan, expected to do. Jadi kayak apa yang orang-orang harapkan untuk dilakukan, increasingly. Nah, dari mana dia dapat kata-kata itu gitu kan? Nah, itu yang ini perlu kita perhatikan. Kalau misalnya kalian lihat di sini, ini kan kayak, kalau Cynthia yang mana? Yang mana yang dijadikan, kenapa kamu memilih jawabannya what people are increasingly expected to do? Nah, aku itu pertamanya Yang di belakang sebenarnya. Mikirnya itu ya yang itu Kak, yang we are told that we ought to organize our company, our home life, our week, our day, and even our sleep all as a meaning to become more productive. Every week countless seminars, workshop, bla 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 itu. Nah, jadi kalau In order to apa achieve namanya, this. jadi kan sebenarnya kayak become more productive. Itu kayak berarti what
apa sih yang expected people to do itu adalah become more productive, ya kan? Kayak Iya. gitu. Iya, benar. Nah, to become more productive itu kayak gimana? Nah, caranya adalah kayak ada seminar, bahkan ada orang lulusan banyak Workshop. dari business school, mereka kuliah di situ. Itu bagaimana orang itu kayak to organize well. Jadi ada 2 tujuan utama ya yang what people expected to do itu. Yang pertama itu adalah bisa organize well dan bisa more productive. Jadi bisa more productive melalui organize well. Jadi untuk bisa organize well ini orang itu bisa ikut seminar, workshop, atau bahkan juga ada banyak banget mentornya ini untuk ngebantu kita untuk menjadi organize well. Nah itu artinya banyak orang yang meminta kita untuk bisa expected to do. Gimana Naura? Ini memaknainya itu bukan hanya sekedar biasa ya, tapi kalian tuh harus Iya. mengambil inti dari paragraf itu. Nah, itu yang belum bisa, Kak. Ya pelan-pelan sih. Tenang. Ya aku ngerjakan ini sejam loh Kak, khusus passage ini, ya ampun. Iya. Susah banget Dan memang gitu, memahaminya. kan biasa. Kan biasa Cynthia, kalau yang section 3 itu memang jauh lebih sulit. Makanya itu kalau Oh ya parah. secara sederhana, kalian tuh biasanya dibilangnya tuh gunakan 15 menit untuk section 1, 20 menit section 2, 25 menit untuk section terakhir. Gimana Kak 15 menit section 1? Section 1, 20, 25. Jadi jangan maksudnya kan ada orang mikir tuh kayak Sama rata. 20, 20, 20 karena memang itu petunjuknya juga di soal bilang gitu ya. Tapi pada praktisnya kebanyakan orang bilang tuh enggak itu gitu. Biasanya kalau di paragraf 1 itu lumayan mudah teksnya walaupun dia apapun bentuk soalnya biasanya lumayan mudah ya kan 1 sampai 13 ya kan gitu. Tapi di yang ketiga itu baru dia udah mulai kayak kalian diminta untuk gimana. Oke, yang paragraf 2. Ironically, however, the number of business that failed has also steadily increased. Jadi kayak banyak bisnis yang sudah gagal. Work-related stress, jadi kayak work-related stress juga increase. A large proportion of workers from all demographics claim to be dissatisfied with the way their work is structured and the way they are managed. Oke, kalau yang ini, Cynthia pilih apa? Kalau Naura, this back to the question. What has gone wrong? Why is it that on paper Yang terakhir bukan Kak, yang lebih banyak. Yang nomor 9 yang tidak bermanfaat. Evidence that a certain approach can have more disadvantages than advantages. Oke. Kayaknya enggak ya Kak ya. Kalau misalnya kamu lihat ini, kalau Cynthia pilih berapa? Tulis aja dulu Cyn. Nah kalau ini satu, oke. Kalau yang ini, kalau yang itu kan tentang bukti bahwa semakin banyak yang advantages-nya lebih tinggi daripada, tapi kan tidak ada perbandingan kalau di sini. Oh iya. Jadi nggak ada claiming yang mengatakan bahwa yang satunya lebih tinggi, satunya lebih rendah gitu. Itu nggak ada di sini. Jadi kayak ini kan kalau saya lihat kayak yang pertama itu dia kayak sesuatu menunjukkan negatif ya. Negatifnya, jadi adanya bisnis, adanya stres, ya, plus worker to be dissatisfied, dan orang-orang tuh tidak satisfied gitu kan, tidak bahagia gitu kan, dengan struktur dan bagaimana manajemen dari perusahaannya. Ini membuat kita bertanya gitu kan, apa sih yang salah? Kan why is this that on paper to drive for organization a sure shot for increasing productivity, but in reality falls well short of what is expected. Jadi kayak apa yang dari expected kayak gitu. Nah kalau di sini Naura, kamu udah punya gambaran baru nggak? Jawaban yang mana? Bukan 9. Iya Kak. Mana? Ada? Eliminasi nomor 6 ya, karena udah. Iya Kak. Nomor 2 mungkin Kak. 2, karena ada kata incorrect ya. Iya. Oke. Yang benar itu 1. 1 ya Kak. Complaints. Complaints ini merujuk kemana? Merujuk kepada adanya complaints. Dissatisfied, stress, terus kill. Itu menunjukkan complaints.
Complain. Complain tentang apa? Nah, about the impact of certain approach. Kenapa kok ada certain approach sih? Ya karena yang dibahas itu approach yang ada di paragraf A. Dimana kan tadi yang di paragraf A itu kayak merujuk pada approach tertentu gitu kan. Kayak gitu. Jadi kayak, ini kan sampai nanya kan, this back to the questions. What has gone wrong? Apa yang salah gitu kan? Apa yang salah? A number of business that fail has also steadily increased kayak gitu kan. Apa yang salah gitu kan? Padahal ini sudah begitu. Nah, yes. Jadi jawabannya itu satu karena di sini itu dia tentang komplain. Mungkin kalau Cynthia, kamu kalau ngerjain soal lebih fokus mungkin ke yang section 3. Tapi sebenarnya lumayan ya kemampuan listening sama readingmu. PR besarmu di speaking. Iya benar Kak, aku paling jelek speaking. Aduh, Kalau aku speaking udah kelihatan nyerah, kalau speaking. parah banget. Ya kalau listening, reading, writing masih lumayan gitu. Listening, reading udah bagus. Tapi kalau yang ini, yang di apa namanya di speaking itu yang kayaknya kamu perlu belajar lebih keras lagi. Iya. Speaking udah keluar belum, Kak? Naura gimana, Kak? Minggu ini sibuk banget gara-gara kemarin ada something. Karena kita Oh iya. ada kegiatan lain yang di-manage sama teman-teman dari ini. Itu member sih, member dari SC yang buat Hasna yang buat program itu kemarin sama teman-temannya, dan itu lumayan sih take time. Ada beberapa hal yang dibuat ini ada problem sedikit kemarin. Oke. Why is it that on paper? Oke, sekarang kita ke C. Yang C. This has been a problem for a while now. Frederick Church was one of the forefathers of scientific management. Writing he designed a number of principles. Jadi ini tentang pada abad ke-20, pada first half abad ke-20, jadi awal banget gitu kan. He designed a number of principles to improve the efficiency of the work process, which have since become widespread in modern company. So the approach has been around for a while. Nah, kalau yang ini, jawaban kalian apa? Naura? 4 bukan, Kak? Atau kepercayaan Kamu nomor berapa? organisasi? Naura? 4. 4. Itu kalau Cynthia? Aku nomor 3, Kak. 3. Oke, nomor 4. Organization. Oh iya, jadi Organisasi that put a new approach into practice, itu nomor 4. Jadi kayak sebuah organisasi yang new approach into practice. New approach-nya apa? Organization-nya apa? Into practice. Apa Naura? Jawabannya di situ. 3 lah berarti, Kak. Apa? 3 kayaknya, Kak. 3. Early recommendation concerning business activities. Kalau Cynthia tadi berapa? 3 juga kayaknya. Aku 3. Oke. Iya. Kata early recommendation itu dapat dari mana? Yang 20s tadi, Kak, 20. Jadi kayak di awal-awal abad ke-20-an, jadi paragraf ini dibilang kayak writing in the first half of the 20th century, itu kan kayak ini berarti di awal tahun 19-an kali ya, ya kan? Tahun 1900-an gitu. Di awal itu dia udah nulis gitu kan, tentang he design a number of principle, itu bisa to improve the efficiency of the process, berarti ini kayak recommendation gitu kan, which has since become widespread in modern companies. So kalau aku lihat dari forefather-nya itu, Kak. Sama forefather juga. Berarti ada forefather, sama ada timing di sana yang menunjukkan kata dia ini. Terus recommendation itu kan dia nulis tentang ini. Nah, dan itu sekarang sudah dipakai ini, berarti cocok artinya. Kalau yang kayak begini biasanya tuh you have to understand the whole paragraph nggak sih?
Itu nggak yang kamu rasain, Cynthia? Terkadang kan kita cuma bisa ngebaca beberapa kalimat aja udah kita bisa dapat, ide pokoknya. Tapi kalau kayak gini tuh, Iya, kalian harus bisa memahami semuanya dan try to bener. find conclusion gitu. Kira-kira isinya satu tuh apa gitu, baru kalian bisa, "Oh kayak ini dia." Aku nggak bisa baca sekali tuh, Kak. Aku baca Mhm, berkali-kali, terus nyocokin, balik iya. lagi ke passage, terus nyocokin lagi. Ya memang kayak begitulah ribetnya untuk pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Iya, Oke, passage sekarang 3 itu. Nauras. Ini Taki sebenarnya dia online atau enggak sih? Aja penasaran. Penasaran. Oke, oke lanjut. Selanjutnya nomor D. New research suggests that this obsession with efficiency is misguided. The problem is not really the management theories or strategy we use to organize our work. Oh, oke, baru balik sholat. Oke. Sekarang kita udah di paragraf D, Pak ya. Paragraf D. It is the basic assumption we hold in approaching how we work. Here, it is the assumption that order is a necessary condition for productivity. This assumption has also fostered the idea that disorder must be detrimental to organizational productivity. The result is that businesses and people spend time and money organizing themselves for the sake of organizing, rather than actually looking at the end goal and usefulness of such an effort. Oke guys, jawabannya apa? Nomor 4 ini. Yang Aku udah 2. tadi nomor 6, 1, 3 udah. Berapa, Cynthia? 2, Kak. 2. Kalau Naura? Hmm. Masih bingung Kak? Oke, turun dulu. Oh, Taki juga 2. Kalau Naura, tinggal tunggu dulu Naura. Iya, nggak apa-apa lah Kak, bahas aja Kak. Santai. Baca aja, the result is that this. Oke, kenapa nomor 2, Taki? Taki, halo. Taki bisa bersuara? Iya Kak, bisa. Oke, Maaf ya Kak. nomor 2. Kenapa? Tapi Jawabannya nomor 2. Kita lihat, nomor 2 itu dia bilangnya ada fundamental gitu beliefs. terus. Jadi ada beliefs, kepercayaan yang bersifat fundamental yang ternyata tidak benar. Nah, apa sih? Karena dia Kamu bilangnya pertanyaan Kak, ada di situ misguide. apa sih fundamental beliefs-nya sama apa buktinya tidak benar? Hmm? Di sini kan kata dia news research suggests that this obsession with efficiency is not misguiding. Suaranya kurang ketangkap di saya. Misguide-nya Kak, ada kata misguide di situ. Oke, misguided. Oh, jadi kalau misguided ini dia merujuk pada apa namanya? Pada Pas incorrect. itu nggak Oke. benar. Incorrect. Terus kalau yang principle, sekarang ngambil kata yang apa? Mana tadi ya? Itu Kak, it's the basic asumsi. It's Assumption. Ada juga sebenarnya management theories atau strategi. Itu sebenarnya sudah mau merujuk pada basic principle, ya kan? It is assumption that order is a necessary condition for productivity. Ini kan kayak ada assumption. Ini kan berarti basic principle, merujuk pada basic principle-nya. Incorrect tadi adalah misguided gitu. Oke, jadi jawaban nomor D ini adalah 2. Nah, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di ini poin-poin itu kan kita bisa poin-poinnya itu kita harus bisa buktikan dia di mana sih kayak gitu. Paragraf E. Jawabannya apa? Aku 9, Kak. Intinya 9. Kalau yang lain? ntar Kak. Ya, what more recent study show that. Nah, udah kayaknya ini Kak, apa ya? Yang pendekatan baru ya, bisa Kak? New approach ya? Iya. Oke. Belum tuh kan Kak?
Gimana? Nomor 4. 4. Aduh. Organize dapat a new approach untuk practice. Oke, bisa jadi new approach into practice. Kita lihat dulu. Kalau Taki, Aku apa tadi ya ini? Yes, aku 8 ya. Aku 8 nggak? apa? 8. 8. Oke, ada 8, ada ini. Oke, 4 ada 9. ada 9, ada 4 tadi. Oke, kita lihat. What's more, apa yang lebih gitu kan? Recent study show that order actually has diminishing returns. Jadi kayak recent study telah menunjukkan studi terbaru menunjukkan bahwa order ini dia merujuk pada apa artinya kalau di sini ya? Perintah nggak juga kali ya? Permintaan nggak ya? Ada kayaknya Pengaturan apa ya, Kak? pengaturan kali ya, kayak gitulah. Order actually has diminishing return. Diminishing ini berarti kalian mengartikannya apa di sini? Has diminishing return. Kayak nggak bagus sebenarnya artinya. Diminishing return. Nah, terus dia bilang our order does increase productivity to certain extent. Jadi order ini dia apa namanya? Dia memberikan Meningkatkan order produktivitas ya kenapa? sampai ke tahap tertentu. Tahap tertentu ya, but eventually the usefulness of the process of organization. But eventually and the benefit it yields reduce until the point where any further increase in order produce productivity. Jadi dia ke some action, ke some extent, tapi dia juga itu kayak eventually the usefulness of the process of organization and the benefit it yields reduce, berkurang until the point where berkurang sampai poin di mana any further increase in order reduce productivity sampai di poin di mana kayak order ini dia mengurangi productivity. Berarti dia di sini sebenarnya kita bisa melakukan kayak menunjukkan something bad ya, something bad. Some argue that in a business, jadi dalam bisnis, jadi ada beberapa pendapat dalam bisnis, if the cost of formally structuring something outweigh the benefit of doing it, jadi kayak kalau biayanya untuk structuringnya itu lebih besar daripada benefit melakukannya, then that things ought not to be formally itu artinya gitu kan sesuatu itu sebenarnya secara formal itu tidak di-structure. Instead, the resource involved can be better used elsewhere. Jadi itu berarti resource-nya bisa digunakan pada. Jadi di sini kan nggak bahas tentang order, yang mereka nyebutnya order. Order ini sebenarnya bisa ningkatin produktivitas, tapi ada batasannya juga gitu. Ada batasannya yang dimana terkadang order ini dia mengurangi productivity. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan structuring-nya kayak begini, yang dimana dia tuh lebih rendah daripada benefit yang kalian lakukan, itu artinya nggak bagus gitu dan kalian bisa gunakan untuk sesuatu yang lain. Kayak gitu. Sesuatu yang Kayaknya lebih ke 9 ya, Kak. jadinya apa? Yang lebih banyak yang apa? Disadvantage-nya tadi. Oke, jadi evidence. Oke, buktinya ya maksudnya bukti ini lebih kepada penjelasan kali ya, penjelasan explanation kayak di sini ya maksudnya di sini. A certain approach, jadi approach-nya adalah menggunakan order tadi, can have more, jadi dia tuh bisa memiliki lebih banyak deskripsi daripada manfaat. Benar. Jawabannya 9. Ternyata nggak segampang ternyata ngerjain IELTS bukan hanya cuma bisa mengartikan, bisa ngerti vocab doang ya, tapi kayak kita juga harus paham teksnya. paham konteks dan sebagainya. Makanya kita perlu sering ngebaca biar ilmunya juga lebih banyak
Oke, nomor F jawabannya. Tujuh, Kak. 7. Yang lain? Kalau Taki, Naura, Mayang, masih bingung, nggak apa-apa, santai. In fact, research showed that when innovating, the best approach is to create an environment devoid of structure and hierarchy and enable everyone involved to engage as one organic group. This environment can lead to new solutions that under convention. Yang lain? Kalian berpikir apa jawabannya? Taki, Naura, Mayang, kalian mikirnya apa jawabannya? Ya Kak, lagi baca Kak. Oke, santai. 7 sih Kak, kayak apa? Kayak Cynthia tadi. 7, oke, nice. Yang lain? Aku 7 Kak sama. Oke, akhirnya kita sepakat Bang Banting. 7. 7 itu dia bilangnya how to achieve outcomes that are currently possible. Jadi bagaimana sih menggapai sesuatu tujuan yang sekarang ini currently impossible, yang sekarang sedang impossible. Coba sebutin apa cara-caranya sama outcomes, impossible outcomes-nya apa? Impossible outcome-nya apa, Naura? Impossible outcomes-nya? Apa ya Kak? Ya, kita harus tahu sama caranya apa. Nanti kan kamu milih Caranya apa tadi bottlenecks tadi? bottleneck itu ya. Oke. Kalau Taki, apa sih itu? Ini kan kalian kan milih jawabannya itu benar. How to achieve outcomes that are currently impossible. Outcomes-nya apa? Nah dia bilang di sini would never be reached. Jadi would never be reached. Berarti apa never tidak mungkin bisa digapai. Itu mungkin berarti contohnya kayak filled with bottlenecks in some information flow dan lain-lain itu. No, bukan gitu. Berarti itu yang dimaksud. Bukan gitu penjelasannya. I don't think so. Kalau Cynthia? Kalau aku ini kayaknya yang itunya apa? Bentar. Nah, untuk yang how to outcomes-nya itu menurutku yang itu Kak, yang conventionally structured environment itu. No. Oh, bukan. Outcome itu innovation. Berarti kan hasil yang hasilnya kan hasil yang tidak Iya, hasil jadi yang tidak mungkin. maksudnya tuh di sini itu yang di apa namanya itu kan
impossible outcome itu innovation itu. Kan when innovating, berarti berinovasi, ketika berinovasi ya kan. Nah, berinovasi ini yang menjadi yang merujuk pada itu, pada Tidak mungkin. pada impossible outcomes-nya itu. Sebenarnya dia koneksiin dengan kalimat sebelumnya ya, yang dimana tentang ini, tapi kalau di sini itu lebih kepada when innovating, ya inovasinya itu intinya. Terus caranya, nah kan outcome secara gitu kan, approach-nya adalah create environment devoid of structure and hierarchy and enable everyone involved to engage as one organic group. Nah, itu caranya. Jadi kayak menciptakan sebuah lingkungan yang tidak memperdulikan tentang struktur dan hierarki dan memberikan izin kepada setiap orang untuk menjadi sebuah organic group. Nah, itu merujuk pada Outcomes. how to achieve outcomes. Jadi bagaimana cara mencapai outcome yang berupa innovation gitu. Kalau kalian setuju nggak gitu? Ini kan ada would never be rich itu juga itu ininya apa namanya ya itu merujuk pada impossible-nya kayak gitu. Tapi outcomes-nya adalah innovation. Oke, semua udah setuju? Maksa ya semua udah setuju. Sekarang kita pindah ke paragraf G. Silakan. Saya tunggu jawabannya. Ini kita kalian nggak irritating kok ngebahasnya dikit banget gitu, pelan banget. Tapi ini karena dia part 3, di mana memang lumayan ini, jadi saya maunya kalian benar-benar bisa ini ya. Jadi bukan hanya sekedar belajar cepet-cepetan mau tahu jawaban kalian benar atau salah, tapi juga pengen lihat gitu apa sih persepsinya gimana, kenapa bisa jawabannya begitu, kenapa bisa jawabannya begitu. Gitu. Karena dari situ kita bisa belajar sih kayak gitu. Halo? Halo, udah jawabannya? Yang Oh, lain? kirain. Maya, Naura Kirain tanya. Naura, Taki, saya pilih apa? saya milih 4.
Yang lain, kalian milih jawaban apa? Ini sebenarnya lumayan mudah sih sebenarnya. Ada recent times, ada companies, gitu kan. Ada contoh lagi, gitu. Ada contohnya general effect, ada artikel, gitu. Ada contoh, berarti kalian cari yang ada contohnya, gitu kan. Ayo, Naura, Taki, Mayang, sudah ada jawaban? 4 salah ya, Kak? Apa? Yang 4 salah. Belum tentu salah, kita belum bahas. Oh iya, iya. Mungkin berapa? 4. 4, Naura 4. Oke, kalau Taki? Aku 4. 4 juga. Mayang? Iya, 4 juga, Kak. Oke, kita akan lihat. Nomor 4 itu pilihannya adalah, dia bilang, organization, berarti organisasi, that put a new approach into practice. Jadi kayak yang menggunakan pendekatan baru ke dalam praktis. Berarti kayak memakai pendekatan baru. Pendekatan barunya apa, terus organisasinya apa, nah itu yang menjadi pertanyaan gitu kan. Organisasinya apa, pendekatan yang baru itu apa? Naura, Itu apa Kak, ada kata-kata, Hmm? pendekatan barunya itu ada kata-kata this approach prove to highly successful initially which will improvement. Berarti pendekatan barunya spaghetti structure itu deh, Kak. Structure itu diotikan ya, diotikan. Iya. Oke, berarti itu pendekatan baru dan contoh organisasinya adalah Otikan, ya. Iya. Structure is to reduce the relation rigid hierarchy. This improve at scraping from a title and giving staff you amount of ownership over the times. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, in similar fashion, kalian juga bisa melihat ada di General Electric, itu organisasinya, dia itu menggunakan idea of boundaryless organization. Nah, again, dia juga kayak it improves breaking down the barriers between different parts of a company and encouraging virtual collaboration and flexible working. Oke, jadi tidak apa-apa Cynthia. Jadi jawaban untuk yang nomor ini itu adalah 4. Kita pindah ke H. Udah jelas ya? Udah jelas nggak Mayang, Naura, Taki, kenapa jawabannya 4 untuk nomor paragraf K? Ya, sudah. Ya lumayan ya. Nomor H. Word of warning to others. Nah, ini jawabannya apa? Bagaimana, Kak? Macet-macet, Kak? Aku 8, Kak. Nomor 8.
Yang lain semua nomor 8 ya? Oke. Kenapa nomor 8? Kita lihat nomor 8 itu ini adalah neither, jadi tidak ada approach yang garansi continuous improvement. Kayak kalian harus tahu kayak di mana sih bilangnya neither approach ini sama continuous improvement sama garansi ini, gitu kan? Itu yang harus kita cari. Oke. Apa? Mana ininya? Mana yang merujuk pada continuous improvement, mana yang neither-nya itu mana? Nggak berhenti itu yang Oke. dibilang Suaranya Taki. Kurang jelas. di sini dia nggak menjamin gitu kan. Mhm. Makanya kita harus Akhir kayak bukannya this vision research gitu kan. also show that we should continually question whether or not our existing assumption work. Jadi kita nggak tahu apakah ini Mhm. apakah ini atau tidak eksis perkiraan kita gitu ya. Oke, jadi kayak di sini tuh sama kayak ada riset menunjukkan bahwa kayak we should continually question whether or not our existing assumption work. Jadi kayak kita harus selalu bertanya gitu kan, apakah dan itu secara continue gitu kan, apakah assumption yang sedang ada sekarang itu dia bekerja atau tidak gitu kan. Dari statement ini dia sama aja artinya dengan dibilang bahwa evidence that a shared approach can have more disadvantages than advantages. Kayak gitu. Oh itu sih, neither approach guarantee continuous improvement. Jadi tidak ada gitu kan. Kalian bisa melihat bahwa iya, Mayang, sekarang lagi bahas yang A. Kayak gitu. Coba kita lihat. A word of warning to others, thinking kayak the evidence so far suggest disorder much like order. Jadi kayak bukti telah menunjukkan bahwa disorder atau much like sama halnya dengan order kayak gitu kan. Dia itu seem to have diminishing utility. Jadi kayak berkurang gitu kan. Oh iya sih, dia berkurang. Diminishing utility and can also have detrimental effects. Jadi dan juga bisa memiliki efek yang buruk dan merusak detrimental effects on performance. Jadi if overused. Jadi ini selalu mengingatkan bahwa tidak ada suatu metode yang terbaik, tidak ada suatu yang terbaik gitu kan. Jadi kayak harus selalu ini like order, disorder should be embraced only so far as it is useful. Jadi kayak mau pakai pendekatan yang order, mau memperhatikan yang disorder, semuanya itu memang harus so far as it is useful doang. Maka jawabannya nomor 8. Kita harus selalu care. Oke. 35, 36, 37 jawabannya apa? Ini cukup mudah sih kalau kayak gini. 35, 36, 37 jawabannya OPPO. Numerous trading sessions are aimed at people who feel they are not educated enough. Being organized appeals to people who regard themselves as ini semuanya satu kata ya. Buat info, ini semuanya di paragraf 1, paragraf 2. Kak, ini kita cari di passage-nya ya, Kak? Iya. Cari kata-katanya di passage-nya ya? Diambil satu kata, itu di paragraf 1, paragraf 2. Jadi, satu kata itu kalian copy dan tulis. Satu kata doang, nggak boleh lebih.
Paragraf 1, paragraf 2. Jadi udah harus tahu nih tempatnya. Paragraf 1, paragraf 2. Untuk 35, 36, 37 ya. Oh, Kakak maksudnya tahu kita paragraf 1 ke paragraf 2-nya karena udah kita baca ya, Kak? Atau gimana? Tahu paragraf 1, ya, karena saya udah tahu aja. Oh, Ini saya kasih tahu aja lokasinya di mana. Tapi kalau yang aslinya ya nggak ada info di mana. cari sendiri ya, Kak? Ya ini biar cepet aja. Iya ya, Kak. Aslinya mah nggak ada. Jadi kalian harus cari di mana gitu kan. Gitu. Iya. 35, 36, 37 lah aku semua. Oke, productive. Oke, benar. Jadi jawabannya Laura sama Cynthia benar. 35 tuh productive. Productive. 36 perfectionist, benar juga. Perfectionist. 37. Dissatisfied kan Kak? Oke, buat Mbak Maya yang baru belajar IELTS, gimana? Dissatisfied. Masih bingung nggak kalau ketemu soal yang kayak begini? Jawaban 37 bukan stres. Oh, dissatisfied bukan Kak? Hmm? Dissatisfied. Yes, Terus saya nggak dissatisfied. kedengeran ya Kak? Benar, dissatisfied. Dissatisfied. Oke, jawabannya dissatisfied.
productive, perfectionist, and dissatisfied. Dissatisfied. Sebenarnya lumayan inilah, maksud tuh soal yang 35, 36, 37 ini nggak seribet yang ini, nggak seribet yang inilah, nggak seribet kalau misalnya teman-teman ngerjain soal betul-betul soal yang lain kayak gitu. Ini perlu dibahas nggak? Atau langsung? Hah? Tergantung kalian. Perlu dibahas? Kenapa jawabannya begini, jawabannya begitu? Hah? Halo? Cara menemukannya aja Kak, kok bisa kita Oke. kok di paragraf 1 Sebenarnya begini, tentunya kalian yang milih cara menemukan lokasinya ya. Itu kalian bisa Iya. melihat dari sebenarnya kalau misalnya ada soal pendek kayak begini, dia tuh pasti lokasinya berdekatan sih seringnya. Ada 3, dia akan berdekatan ketiga-tiganya biasanya ya, biasanya. Keyword-nya apa? Ini kan kalian bisa melihat kayak ada training session. Oke, ada training session. Terus ada ada organize gitu. Training session itu adanya di mana? Kan ada di paragraf awal gitu kan. Training session doang. Ada seminar, ada workshop. Nah, itu masuk ke training session. Berarti yang lain juga mungkin jawabannya sekitaran itu. Nah, kalau misalnya dapatnya yang ngisi-ngisi ini di agak depan, itu akan lumayan lebih mudah lagi sih. Tapi kalau dia agak belakang ini biasanya agak lebih tinggi ininya, tinggi dia paraphrasing-nya. Tapi ini sebenarnya kalau kalian udah tahu lokasinya aja, sebenarnya jawabannya nggak akan terlalu sulit, ya kan? Iya, benar Kak. Jadi kayak mencari lokasinya. Jadi gimana caranya kalian bisa menggunakan teknik scanning. Oke. Both business and people. Kenapa aku tiba-tiba konsentrasinya hilang ya? Okay, the best translation I am at people who feel they are not educated enough, they organize a feel to be. Ini kayaknya nggak perlu dibahas ya. Langsung 38, 39, 40. Ini baru lumayan sulit. Saya akan analisis dulu soalnya. Yang pertama, 38 ini dia bilang about business and people. Karena dia both business and people aim at order without really considering its value. Jadi both business and people, jadi kan harus dua-duanya ya, baru dia akan benar. Tapi kalau misalnya salah satu, berarti kemungkinan jadi both business and people aim at order without really considering its value. Business and people aim to at order. Order ini, nah kalian kan udah ketemu ya beberapa paragraf yang ngebahas tentang order tadi. Jadi kalian nggak bisa ngartikan order ini seperti biasa ya, tapi aim order without really considering its value. Without really considering its value. Jadi kalau misalnya orangnya benar kayak begini, kalian bisa jawabnya true. Kapan kalian jawabnya false? Kalau memang orang-orang itu selalu considering value, baru kalian bisa menjawabnya itu false. Tapi kalau misalnya not given, nah ini yang penting ya, kalian harus bisa memikirin gitu. Kapan sih kita jawabnya true, kapan kita jawabnya false, kapan kita jawabnya not given. Nah, kalau not given, ini kemungkinan kayak tidak ada informasi sama sekali tentang considering its value, atau tidak ada tentang penjelasan orang bisnisnya doang, atau people-nya doang, sehingga kalian tidak bisa membuktikan apakah dia benar atau dia salah. Coba nih, misalnya ada informasinya kayak business aim at order without really considering its value.
Tidak ada penjelasan tentang people di sana. Ya berarti kalian tidak bisa kasih kesimpulan dong. Makanya kalian bisa bilang jawab not given aja. Gitu. Oke? Oke, kalau begitu kalau begitu Oke, nomor 38 ini saya kasih tahu aja lokasinya di mana ya. 38 ini ada di mana ya Pak Arabnya? Di paragraf D. Di paragraf D. Kalian baca paragraf D, terus kerjakan soal ini, terus nilainya berapa? Oke. 38 Cynthia jawabannya apa? Aku true, Kak. Ya, true. Yang lain? Mayang true, Kak. True. Oke. True ya. Semua pilih true. Ini udah sebenarnya cukup clear ya di itu. The result is that business and people spend time and money organizing themselves for the sake of organizing rather than actually looking at the end goal and usefulness of such an effort. Jadi kayak bisnis dan orang-orang kayak menggunakan gitu kan, menggunakan waktu mereka dan uang mereka untuk mengorganisir diri mereka untuk tujuan organizing. Akan tetapi mereka kadang lupa gitu kan terhadap tujuan akhir dan kegunaan dari usaha tersebut. Nah, ini sama dengan both business and people aim at order. Jadi aim at order itu maksudnya kayak organizing tadi without really considering, tanpa benar-benar menyadari nilainya. Really considering its value ini dia merujuk pada its value ini merujuk pada in goal-nya tadi. 39. Innovation is more successful if the people involved have distinct role. 39. Ini F, di paragraf F. Hmm. Distinct itu apa ya, Kak ya? Kenapa? Distinct. Berbeda. Berbeda. Different. Distinct. Berbeda. The void itu apa ya, Kak? Kayaknya di situ ya.
Tapi kalau gue ngegas, aku senang sama adminnya, dia suka ngegas. Dia nggak suka orang yang berbeda. Oke, apa jawaban 39? Itu ada di paragraf F. Not given apa ya, Kak? Not given, yakin? Given. One Karena organic group itu iya, merujuk pada. itu Kalau Cynthia jawabannya apa? Bingung, Kak. Soalnya kan Not itu given. sebenarnya ada tulisan yang S1 organic group. Tapi aku nggak bingung. tahu itu apa. Nora true, Kak. Ada yang true, ada yang not given. Ini gimana? Kalau aku salah. No. Kayaknya no deh. Kayaknya true ya. Tapi emang ada kemungkinan ya Kak, true kedua satu enggak misalnya kayak gitu. Atau kalau 3 berarti ada 1 true, no, terus not given. Nggak Harusnya jelas kayak gitu juga ya, kan Kak. ya. Oke, kalau kita lihat ya. In fact, research showed that when innovating, the best approach is to create environment devoid of structure and hierarchy and enable everyone involved to engage as one organic team. This environment can lead to a new solution that under structures. Ini sebenarnya kata kuncinya di yang satu kalimat awal tadi doang sih. When innovating tadi, Kak. Oke, di sini dia bilangnya kayak, dia bilangnya, cara terbaik adalah menciptakan sebuah lingkungan yang dimana dia tuh menghilangkan struktur dan hierarki dan memberikan izin orang to engage dalam one organic group. Organic group ini sebenarnya merujuk pada ini ya, merujuk pada kayak nggak terlalu terkaku-kaku dengan distinct role-nya ini. Jadi kalau menurut saya, in a small hospital, if the people involved had distinct role tuh dia berlawanan. Jadi kalau di sini dia harus punya distinct role, tapi kalau teks dia bilangnya dia harus jadi organic teams. Dan berdasarkan kunci jawaban false. False ya, Kak? Sama the void itu juga kali ya, Kak? Nah, ya maksudnya tuh kalau di sini di 39 soalnya dia kan lebih kepada bagaimana setiap orang tuh kayak punya tujuan sendiri, punya pekerjaan sendiri, punya role yang berbeda gitu kan. Tapi kalau di teksnya justru dia ingin orang itu kayak menjadi organic teams, jadi tidak terlalu terkaku-kaku kayak, kamu kerjanya ini, kamu kerjanya ini, enggak, tapi mungkin lebih ke saling ngebantuin atau lebih bisa menyapu doang. Gitu. Fleksibel gitu ya. Makanya jawabannya itu adalah 39 itu false. Oke, 39. 40. Google was inspired to adopt flexibility by the success of general election. Jawabannya 40. Not given ya. Ini di paragraf D. Di in similar fashion, gitu kan. Not given ya, Kak? Siapa bilang not given? Taki. Oke, Taki not given. Yang lain? Taki, Nora, Cynthia. Tunggu, Kak, tunggu. Mayang. Kalian milih apa? True, false, not given? Nora true, Kak. Apa? Mayang true. Oke. Naura. True juga, Kak. True. Cynthia.
Tinggal Cynthia nih belum. 2 true, 1 not given. Oke, nggak ada jawaban, mungkin koneksi dia hilang-hilang. Oke, jadi kalau di sini kita lihat ya, Google and a number of other tech companies have embraced at least in part this kind of flexible structure. Jadi kayak Google dan beberapa perusahaan lainnya telah embrace at least this kind of flexible structure, yang dimana difasilitasi oleh teknologi dan strong company values which glue people together. Kalau di sini Google was inspired to adopt. Jadi inspire, adopt itu the success of General Electric. Itu di mana informasi tentang inspire, tentang adoption, atau tentang sukses General Electric. General jawabannya Electric true ya, Kak? ini yang pertama, Kak, Hah? yang pertama, kalimat pertama. In similar fashion, the former General Electric embraced this organization, putting forward the idea of. Tapi tidak ada ngejelasin General Electric ini sukses. Satu, the point ya. Yang maksudnya itu, tapi sebenarnya itu nggak terlalu krusial, tapi itu contoh aja ya. Yang kedua, di sini walaupun dia memberikan contoh Google dan yang lainnya, tapi dia tidak menunjukkan apakah si Google ini yang ikut mereka karena dia terinspirasi. Karena seakan-akan Google ini sudah mempraktikin aja yang begitu, yang dimana dia praktikin, tapi dia itu dipisahkan oleh teknologi, dan jadi mereka kayak dua hal yang berbeda gitu. Tidak sama. Makanya jawabannya not given. Yang benar tuh not given. Not given. Kenapa nggak full saja, Kak? Ya karena kan kita tidak tahu hubungan keduanya. Oh gitu, Kak. Tidak jelas gitu hubungannya, apakah dia terinspirasi atau enggak, itu tidak tahu. Oke. Ya di sini tuh kayak mereka berbeda aja gitu. Oke, General Electric itu mereka putting forward yang ini. Nah, sementara si Google, tapi kita nggak tahu mana yang duluan, mana yang ini. Kalau seandainya si Google duluan, kita jelas dari sini, oke, berarti Google, dia terinspirasi dari Google. Berarti false. Jadi kita nggak tahu dia benar atau salah. Jadi masih nanggung aja. Gitu. Jawabannya tadi not given ya, Kak? Not given jadinya. Kalau misalnya kalian nggak bisa ngebuktiin. Ini karena memang soalnya lumayan sulit dan memang sengaja ya, makanya cuma segini doang kita bahas. Oke, kalau gitu pertemuan hari ini sampai di sini. Buat yang buat yang kurang atau ini saya share. Nanti saya di grup itu saya akan minta email kalian semuanya ya, karena saya semula kan suka nge-share-nya pakai Google Drive, tapi Google Drive juga kayak punya keterbatasan ini kan, keterbatasan banyak video atau konten yang gue bisa upload gitu kan. Akhirnya ya udah saya kepikiran untuk pakai YouTube, tapi YouTube-nya tuh gue privat, makanya yang jadi bisa dilihat cuma yang memang emailnya udah terdaftar untuk bisa lihat video itu. Gitu. That's why I want to ask email kalian. Jadi semua pelajaran yang dibuat sekarang kalian bisa akses di YouTube. Bisa akses di YouTube. Jadi tinggal di YouTube-nya, tapi semuanya sudah terkunci. Jadi kalau kalian bisa lihat dari link-linknya aja. Oke, apa tadi? Iya. Tadi kan di akhir tuh kan ada tiga yang true, false, sama not given kan. Itu kemungkinan jawabannya itu selalu ketiga-tiganya kan ya, Kak? Maksudnya kalau udah true pasti no, pasti not given gitu. Enggak. Atau bisa jadi kemungkinan 2 true, 1 not given. Bisa jadi kayak gitu, atau ketiga-tiganya true, bisa jadi. Ya, jadi nggak ada ketentuan dia harus satu-satu, harus sama-sama tuh nggak ada. Oke? Nggak ada ketentuan kayak gitu. Jadi kalian jawab yang menurut kalian bener aja, gitu ya. Kak mau tanya boleh, Kak? Ya boleh. Ini Kak, tentang les IELTS ini, untuk tes IELTS. Itu berapa,
kalau kita udah dapat sertifikatnya gitu kan Kak, itu berlakunya 2 tahun. ada 2 tahun ya Kak? Oh. 2 tahun. Sebenarnya tidak ada sih ketentuan berlakunya kapan, tapi biasanya tuh dari university atau dari beasiswa itu mereka mensyaratkan bahwa hasil IELTS itu tidak boleh lebih dari 2 tahun gitu. Ya. Oke. Ya itu kalau misalnya dari kampusnya ngasih syarat itu kamu boleh 3 tahun ya it's okay, tapi biasanya mereka ngasih 2 tahun. 2 tahun ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh. Makasih, Kak.